Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Kompis ini akan mengerjakan sebuah produk yang sudah jadi, yaitu adalah deteksi botol sampah, deteksi botol plastik sampah. Nah, di sini sudah kami dapatkan yaitu program dari GitHub untuk deteksi botol sampah tersebut. Nah, untuk programnya yaitu yang pertama, nah ini adalah GitHub-nya. Nah, kemudian yang pertama adalah kita import library class dan inisialisasi model. Nah, pada bagian pertama ini program melakukan import beberapa library yang diperlukan, sepertinya seperti library library Ultra Lytics YOLO untuk mendeteksi objek botol. Nah, kemudian Norfair digunakan untuk melakukan tracking agar setiap botol memiliki ID yang tetap sama bergerak di dalam video tersebut. Selanjutnya ada library OpenCV yang digunakan untuk membaca video. Nah, setelah itu ada NumPy untuk memperhitungkan numerik, kemudian ada Pandas untuk pengolahan data, serta OpenPy XL untuk membuat file Excel hasil verifikasi. Nah, kemudian terdapat kelas botol detektor. Nah, saat objek kelas dibuat, metode ini akan membuat model YOLO menggunakan file bobot bottle weights PT. Nah, kemudian metode berikutnya adalah predict frame. Nah, fungsi ini menerima satu frame video, kemudian menjalankan proses deteksi menggunakan YOLO dengan nilai confidence threshold tertentu. Setelah YOLO menghasilkan bounding box, yaitu bounding box, hasil tersebut dikonversi menjadi format detection memiliki milik Norfair agar dapat digunakan pada proses tracking. Kemudian saya serahkan selanjutnya untuk membaca video dan tracking objek. Silakan. Nah, kemudian bagian kedua merupakan proses utama dari program itu sendiri, yaitu membaca video dan melakukan tracking. Nah, di sini program itu terlebih dahulu membuka video menggunakan OpenCV. OpenCV itu adalah library yang kami gunakan untuk program ini. Kemudian dari video tersebut dari OpenCV itu mengambil informasi seperti jumlah frame, FPS, tinggi, dan lebar video tersebut. Selanjutnya dibuat sebuah tracker dari Norfair. Nah, tracker ini berfungsi memberikan ID unik pada setiap botol sehingga botol yang sama tidak dihitung berulang kali ketika berpindah posisi. Nah, lalu program ini dia itu dapat membaca video frame demi frame, jadi frame per frame. Jika ukuran videonya terlalu besar, frame akan di-resize agar proses komputasi menjadi lebih cepat dan tidak berat. Selain itu, dibuat juga background subtraction. Background subtraction menggunakan metode MOG2. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah mengetahui area yang mengalami pergerakan sehingga objek yang benar-benar bergerak dapat diprioritaskan. Nah, bagian saya telah selesai untuk menjelaskan video ini, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. X1 halo. Oke, pada selanjutnya deteksi dan penyimpanan tracking. Nah, di bagian kode, di bagian dalam loop itu terdapat predict frame, heatmap, filtering, draw boxes, penyimpanan track bottles, dan setelah frame berhasil dibaca, program dapat menjalankan deteksi menggunakan model YOLO. Jika kamera dalam kondisi diam, program membuat heatmap dari background subtraction. Heatmap ini digunakan untuk mengurangi fase positif, yaitu objek yang sebenarnya bukan botol, tapi terdeteksi oleh model. Selanjutnya, hasil deteksi dikirim ke tracker Norfair, sehingga setiap botol yang memperoleh tracking ID yang konsisten. Program juga dapat menampilkan hasil tracking secara langsung menggunakan bounding box, lengkap dengan ID dan nilai confidence. Setelah itu, koordinat titik tengah setiap botol beserta nilai confidence disimpan ke dalam dictionary track bottles.
Data yang disimpan meliputi posisi botol pada setiap frame, confidence deteksi, serta nomor frame. Informasi ini nantinya digunakan pada tahap post-processing. Oke, jadi aku adalah yang keempat. Jadi post processing dan perhitungan jumlah botol. Sebagai kode setelah loop selesai, return NT air bottle dan juga YOLO detection on the north pairs detection. Penjelasan presentasinya kurang lebih kurang lebih setelah seluruh video selesai diproses, program masuk ke tahapan post processing. Pada tahap ini, setiap objek yang telah dilacak akan diperlihatkan kembali. Program hanya penghitungan objek sebagai botol apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah botol itu muncul dalam video secara waktu minimum tertentu. Syarat kedua itu adalah botol bergerak secara horizontal melebihi batas minimum tertentu. Jadi tujuannya kedua itu syaratnya tersebut adalah mengurangi kesalahan akibat deteksi sesaat atau noising gitu. Jika kamera bergerak, syarat jaraknya tidak digunakan karena berpindah objek dan berpengaruhi oleh pergerakan kamera. Selanjutnya, program menghitung jumlah botol yang valid, kemudian menghitung error bila jumlah botolnya sebenarnya yang diketahui. Dan kemudian di bagian terakhir yang merupakan program utama yang dijalankan oleh file dieksekusinya. Program mencoba berbagai parameter dari command line seperti kayak lokasi video dan confidence track solid, jumlah botol sebenarnya, apakah botol ini ditampilkan di lokasi penyimpanan berhasil. Kemudian program ini mengirim folder output secara otomatis agar hasil setiap proses tidak saling menimpa. Selanjutnya di bagian model bottle detection. Oke, mungkin akan langsung dilanjutkan dengan saya ya. Nah, untuk bagian terakhir itu ada di bagian if name main-nya. Nah, ini adalah akhir programnya. Jadi, bagian terakhir itu merupakan program utama yang dijalankan ketika file dieksekusi. Nah, programnya itu membaca berbagai parameter yang dari command line-nya, terus lokasi video, confidence threshold-nya, terus jumlah botol, dan seterusnya ya. Nanti akan diekstrak ke file txt di output txt ini. Jadi di sini ada informasi nih. Jadi kalau misalnya kita mau melihat untuk videonya itu apa, terus untuk 6 botol ini jumlahnya, frame rate-nya berapa, jadi informasinya di sini. Kalau misalnya kita mau mengetahui dari output-nya itu apa aja. Nah, setelah dari itu ya ini untuk akses untuk ke dalam folder apa filenya ya. Jadi file explorer-nya itu akan diakses di sini nih. Jadi masuknya kemana-mana aja. Jadi di bagian ini itu fokusnya ke outputnya aja. Nah, kalau misalnya udah selesai programnya dijalanin, nanti informasinya tuh apa, ini valid enggak, ini done atau enggak gitu. Jadi mungkin untuk programnya cukup sampai di situ. Terus kita ke kode programnya ya. Jadi dari file GitHub ini, yang mana untuk penelitiannya itu dia, sebentar. Jadi penelitiannya itu tentang ini nih. Plastic water bottle detection model using computer vision in aquatic environment. Jadi fokusnya itu untuk mendeteksi botol plastik di dalam sebuah video. Nah, jadi di awal tadi saya sudah menjalankan ya. Jadi untuk
programnya itu ada bottle detector sebagai program utamanya dengan bottle white-nya. Ini juga fokus ya. Jadi yang di lainnya ini hanya sisa-sisa yang lain lah. Nah, jadi untuk sampah 1 dan sampah 2 itu adalah videonya. Jadi pada video awal ini bisa kita lihat ya. Video awal ini kita langsung nih. Jadi sampah botolnya itu belum ada trackingnya sama sekali. Gitu, aduh, gitu ya teman-teman. Jadi belum ada trackingnya sama sekali untuk video awalnya. Nah, nanti semuanya akan tersimpan di dalam output video ini. Kita coba untuk awal itu kita pakai Anaconda Prompt. Jadi dalam Anaconda ini karena kemarin saya udah install untuk semua requirement-nya, jadi kita akan langsung panggil aja nih untuk filenya apa aja dan environment-nya sudah saya buat ya. Jadi kita tinggal Conda activate untuk ininya apa. Jadi di namanya tuh botol kemarin saya ubah. Nah, di sini udah kita fokus ke bagian Visual Studio Code-nya aja. Nah, di Visual Studio Code ini kita langsung panggil aja untuk programnya. Jadi Python, Bottle Detector-nya, ini kita pakai Python 3.10 ya. Nah, Bottle Detector ini adalah file programnya dari Bottle Detector. Terus sampah 2 MP4 ini tuh videonya. Jadi videonya apa, terus kita show, terus verify dengan hasilnya, itu namanya adalah hasil XLSX. Nah, ini langsung kita run aja. Jadi dia itu programnya hanya menjalankan dari video. Setelah videonya nanti tertampil, dia akan langsung mendeteksi itu. Jadi men-tracking dari sebuah video apakah ada sampah plastik di sana. Seperti itu ya. Nah, jadi ini masih loading model. Ini bakal lama banget ya teman-teman, karena dia bakal menghitung frame per frame dari videonya tersebut. Nah, maka dari itu, karena videonya ini sekitar 8 menitan, sama ya teman-teman ya. Jadi karena saya udah run duluan, jadi outputnya tuh akan jadi seperti ini. Jadi hasil sampah 2-nya kita lihat. Yang awal itu kan dia belum punya trackingnya sama sekali ya untuk outputnya. Nah, di sini dia udah ada tuh trackingnya. Jadi trackingnya itu akan men-track tuh botolnya. Nah, seperti itu. Jadi akan di-track kayak gitulah ya teman-teman. Nah, di sini akan menghasilkan file Excel dan juga file teks dokumen ya, TXT. Nah, di TXT ini akan menjelaskan tuh. Jadi kita pakai videonya apa, itu di sampah 2 MP4, terus show through, berarti videonya itu berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini telah menjelaskan untuk ini. Detection 1, ini berarti dia ke botol pertamanya. Jadi botol pertama yang dideteksi itu akan masuk ke mana? ID-nya berapa? Dengan confident-nya. Confident itu kepercayaannya itu berapa? Di sini kita lihat nih, untuk confident-nya, bagaimana dia bisa dideteksi sebagai sampah plastik, itu kepercayaannya cuma di 0,02. Ini dari programnya ya teman-teman. Jadi 0,2 itu hitungannya kecil sekali ya. Nah, jadi objek-objek lain itu sebenarnya masih bisa terdeteksi. Nah, di confident-nya ini 0,57 untuk ID pertama. Start time-nya berapa, end time-nya berapa. Kayak gitu. Nah, ini bakal terdeteksi terus nih sampai berapa, ID berapa, ini bakal ngitung tuh. Jadi confident-nya berapa, makanya dia akan terhitung sebagai sampah plastik. Jadi ini dari TXT-nya. Nah, kalau misalnya dari sampahnya, dari XL-nya, Excel. Nah, jadi dia cuman ngedetect dari ID-nya berapa dengan start dan end time-nya itu kapan. Jadi start end ini itu ke dia objek sampah ini tadi muncul di detik keberapa, di waktu keberapa, dengan selesainya itu di waktu keberapa. Jadi cuman itu aja untuk program yang kita yang kita buat ya dari program dari GitHub tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.